Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita tundukkan hati sejenak ke hadapan Allah Ta'ala, menyadari bahwa diri kita ini fakir gitu ya, sangat butuh bimbingannya. Kenapa? Karena natur kehidupan itu akan sangat membingungkan, and it's very okay gitu. Memang harus seperti itu. Kehidupan akan membuat kita bingung, khawatir, takut gitu ya, tidak berdaya, karena hanya dengan itu kita memahami esensi kita sebagai hamba yang fakir, yang totally butuh, 100% butuh Dia Ta'ala. Dan hanya karena dengan itu kita bisa tawakal 100% pada Allah Ta'ala. Dan dengan tawakal itu Dia sebagai Rob jadi dikenali. Dia sebagai yang ngasih rezeki, ngasih makan, ngurusin anak-anak, ngurusin badan kita, ngurusin pernikahan kita, ngurusin rumah tangga, ngurusin mbak, ngurus mama papa, and so on and so forth. Jadi kemudian dikenali. Karena kita tahu batas-batas diri yang sangat tidak berdaya ini. Nah, selama kita masih jumawa, semua masih bisa di-tackle, semua gampang-gampang aja, semua seolah-olah jagoan gitu, biasanya sangat kemungkinan besar Tuhan jadi tidak terlihat. Kalau itu yang terjadi, ketika kematian datang, dia akan terbangun dengan sangat berat hati dan menyesal dan tersiksa. Dan Allah Ta'ala tahu bagi mereka yang memang ada, walaupun timbul satu saja lirikan ingin mencari Dia, mencari kebenaran, maka Dia turunkan proses penempaan, proses treatment ilahiyah dalam hidupnya. Jangan kaget, hidup itu akan jungkir balik. Kita lihat fase Musa hari ini, ya, kita masuk ke dalam fase perjalanan Musa di mana hidupnya mulai dijungkir balikan. Sebenarnya dari mulai bayi sih ya, beliau itu udah mulai alirkan ke dalam sungai. Nah, kita dekati dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita sudah sampai kepada penggal di mana Musa alaihissalam, sang bayi, dihanyutkan ke dalam air oleh ibunda. Sampai episode ini direkam dalam Al-Quran. Ini adalah penggalan dari film Prince of Egypt. Lucu banget. Di sini kelihatan di latar belakang ada Miriam, kakaknya Musa, juga Harun. Jadi 3 anak dari Yochebed dan Imron atau Amram ini benar-benar luar biasa ya. Miriam jadi anak solehah, mungkin sidikah ya intinya. Makomnya gitu tinggi sekali. Juga Harun jadi nabi, Musanya jadi nabi. Ibunya kita lihat itu seorang perempuan yang punya fuad gitu, punya akal hati sehingga dia bisa membaca pewahyuan ya, petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya begini, setiap orang itu, kita semua punya potensi, punya kapasitas untuk berbicara langsung dengan Allah Ta'ala dan mengerti Dia secara langsung tanpa harus melalui seorang pelantara atau Google Translate or whatsoever. Hanya saja hati kita harus diaktifasi. Gimana cara mengaktifasi hati? Rasulullah memberikan guidance dengan ikuti saja syariat Rasulullah Muhammad SAW, sholatnya dibenerin, semua hal-hal yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, ikuti. Sesimpel itu. Kata Allah, aku suka orang yang sholat di awal waktu, jaga itu awal waktu sholat. Aku suka kalau misalkan menjaga wudhu, sebisa mungkin jaga wudhu. Banyak hasanah-hasanah dalam agama, sampai agama kita ini doanya tuh paling lengkap. Mau berkaca ada doanya. Bersisir ada doanya, pakai baju ada doanya, baju baru ada doanya, pakai sepatu ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, semuanya, bahkan berhubungan suami istri ada doanya. Tidak ada satu penggal kehidupan yang tidak terjangkau oleh zikir. Artinya apa? Itu membawa kita untuk mulai mendekat, membangun sebuah kedekatan, intimasi dengan Allah Ta'ala. Dan kedekatan itu kalau sudah dibangun, dia berbisik, itu kita paham. Samalah kita kalau sama orang yang sudah dekat ya, dia ngelirik matanya aja udah tahu, oh dia maunya apa gitu. Nggak perlu ngomong banyak-banyak, nggak perlu pakai
wow gitu ya, alam diubah sedemikian rupa, enggak, dengan kereteg hati gitu, kalau kata orang Sunda kita udah tahu dia tuh senangnya, tidak suka atau sukanya dia tuh udah kelihatan. Nah itu, begitu kalau kita membangun kedekatan kepada Allah Ta'ala sedemikian rupa, kita bangun day by day, minute by minute, every second, maka yang terjadi adalah kita menjadi kemudian lebih peka hati dalam menerima petunjuk Allah Ta'ala. Dalam kasus ini, Yochebed menerima petunjuk Allah Ta'ala untuk mengalirkan Musa ke dalam sungai. And that's the only way untuk menyelamatkan Musa alaihissalam. Yang menarik, episode tentang ini dalam surat Al-Qasas kemudian diterangkan di surat lain dalam Al-Quran, yaitu di surat Toha. Nanti ketika Nabi Musa sudah besar, sudah dewasa, masuk usia penemuan diri, di mana nanti dia akan melihat pohon yang menyala api. Pohon ya, bukan bushes tuh, di kitab lain disebutnya bush. Bush itu ya sesemak-semak, beda bukan dengan pohon. Ada esensi yang tidak presisi kalau terjemahannya bushes. Nah, ini menarik juga sahabat-sahabat untuk melihat bahwa seolah-olah kisah Musa itu di-scatter gitu dalam Al-Quran. Nggak disimpan dalam satu bab khusus saja. Bahkan tidak ada nama surat Musa gitu, tapi beliau namanya disebut paling banyak dalam Al-Quran, disebar di beberapa surat. Ini juga merupakan sebuah sinyal bahwa kita dalam membaca Al-Quran harus komprehensif. Jangan satu ayat aja terus langsung disimpulkan, nggak bisa begitu. Harus lihat konteksnya, jadi harus belajar sejarahnya, harus lihat bagaimana penerapan ayat tersebut oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Ya, jadi nggak letterlek gitu, banyak. Karena ini banyak ayat-ayat yang merupakan simbol-simbol juga. Nah, kisah Musa ini kemudian nanti Allah terangkan. Kita lihat ya surat Toha ayat 37-39. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Jadi ini dialog ini ketika Musa mendengar Allah berkata-kata. Allah menerangkan bahwa kami memberi nikmat kepadamu. Pertama, ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan, yaitu di surat Al-Qasas tadi tentang bahwa alirkan dia ke dalam sungai. Jadi ini definisi nikmat. Kita mesti merenung di sini sebentar. Nikmat ini definisinya bukan, kalau kita kan bayangkan nikmat, kamu dapat nikmat ya, yang mungkin dapat mobil baru, I don't know, lotre, kiriman bakso dari orang. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan ragawi, jasadiah. In other way, kenikmatan hawa nafsu dan syahwat. Bener nggak? Kebanyakan begitu. Kalau definisi kita dengan nikmat, pokoknya hal-hal yang enak. Padahal definisi Al-Quran tentang nikmat bukan itu. Ini Allah berkata, kami memberi nikmat dengan mewahyukan pada ibu sesuatu yang diwahyukan. Dan pewahyuan itu merupakan horor bagi setiap ibu. Ketika dia harus berpisah dari bayinya. Di mana nikmatnya? Coba. Tapi ini definisi nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau pengen selamat, anakmu gitu ya, dalam kata lain. Karena saat itu genting permasalahannya. Ibunya Musa sudah mencoba demikian rupa 3 bulan, bayinya disembunyikan dari tentara Firaun. Tapi hanya masalah waktu mereka akan menemukan dan akan dibunuh. Maka kata Allah Ta'ala, hanyutkan dia. Jadi dibuat di dalam kitab lain disebutkan, jadi dari shred, ikat kayak rotan gitu ya, nanti dibalut dengan campuran aspal katanya, jadi si airnya nggak masuk gitu. Jadi petinya didesain walau alam ya, belum ada keterangan yang menyebutkan tentang ini. Kemungkinan pewahyuannya sangat spesifik, jenis petinya kamu ambil ini, seperti Nuh alaihissalam membangun bahtera, itu spesifik.
ukurannya spesifik. Yang menarik dari Bahtera Nuh apa coba? Dia nggak punya setir, nggak ada tuh kemudinya. Seperti halnya basketnya Moses, ya nggak, siapa yang bakal nyetir, cuma bayi dimasukin di situ kan. Tapi itu yang khas tentang simbol-simbol langit ya, bahwa dalam pengaliran itu ya Allah yang nyetirin, nggak perlu setir karena dia yang menyetirkan. Gimana caranya? Dia yang mengendalikan air. Bener nggak? Kenapa nggak nyangkutnya kemana gitu, ke pasar misalkan, apa ditemukan orang lain, nyangkutnya ke kerajaan. Yang nyetir siapa? Nah, di situ ada sebuah kisah tersendiri yang patut kita renungkan. Kalau kita nggak renungkan, nggak akan sampai gitu, bahwa si bayi keranjang Musa itu Allah yang mengendalikan. Sahabat-sahabat, apapun kekhawatiran yang kita miliki, kita khawatir masa depan anak kita, ya. Apa sih? Kita khawatir rumah tangga, khawatir pekerjaan, dan lain-lain. Sebenarnya solusinya adalah hanyutkan itu dalam kehendak ilahiyah dan biarkan Dia, Allah Ta'ala, yang mengemudikan. Itu bakal selamat. That's the moral of the story. Kita lanjutkan di surat Toha ini. Nikmat lain bentuknya adalah kan kami mewahyukan pada ibumu sesuatu yang diwahyukan, yaitu untuk meletakkan dia di dalam peti, kemudian menghanyutkan ke dalam sungai, dan arus itu membawanya ke tepi, dan dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Jadi di ayat ini di-reveal, diungkapkan bahwa sempat ada dialog ini dari Allah Ta'ala, bahwa hanyutkan dia, aku akan bawa anakmu itu ke kerajaan Fir'aun. Justru kan ini horor tambah. Justru dia itu ingin menghindari tentaranya Fir'aun supaya tidak dibunuh. Lah kata Allah, hanyutkan, nanti aku akan bawa anakmu langsung ke Fir'aunnya lagi. Ya gimana coba perasaan si ibunya? Ini nggak masuk akal gitu. Justru kita tuh pengen nyembunyiin anak ini, tapi Allah bilang hanyutkan, nanti aku akan bawakan dia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya, langsung ke pusat kerajaannya langsung. Luar biasa. Ini kisah Musa ini luar biasa memang. Jadi banyak layers di situ di dalamnya. Tapi khas ya, kalau Allah tuh memberi sesuatu tuh tidak tunggal anugerahnya. Dia layersnya banyak, berlapis gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa ya, ketakutan dalam hidup itu akan selalu menghantui kita. Tapi kalau satu-satunya cara mau keluar dari cengkraman ketakutan itu adalah menghadapkan diri, menyerahkan ketakutan itu sendiri, balikkan kepada Dia yang memberi ketakutan itu. Yaitu siapa? Allah Ta'ala. Dalam kasus ini, sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang tauhid, Fir'aun adalah dalam genggaman Allah Ta'ala, betul nggak? Kalau Allah tidak mengizinkan Fir'aun dapat mimpi dan lain sebagainya, diilhamkan, ya, dia dapat ide, udahlah bunuh semua. Karena waktu itu dikisahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, jumlah Bani Israel tuh makin banyak, jutaan. Mereka adalah bangsa yang terjajah, jadi slave gitu, budak di negeri Mesir. Ada settlement yang khusus, tapi beranak pinak banyak. Jadi itu membawa secara survei, wah, penguasa jadi mulai ketar-ketir gitu. Jangan-jangan kalau makin banyak masanya dia akan demo terus menjungkirkan aku. Diberilah sama Allah Ta'ala mimpi itu gitu. Siapa yang memainkan itu semua? Gitu. Nah, kan kita juga dalam kehidupan kan tidak bisa hanya melihat, kalau kita belajar suluk ya, karena ini kajian suluk, kita harus belajar to see beyond the phenomenon. Memang fenomenanya si itu yang berkata-kata, si ini yang bertindak, ya iyalah manusia jelas. Karena kita hidup di alam ini, alam sebab, akibat. But we have to be able to see beyond, bahwa di balik itu ada sang dalang yang tengah memainkan itu semua, sehingga itu memungkinkan terjadi. Kenapa si A diberi inspirasi begitu? Kenapa si B diberi kemampuan untuk bicara, ngirim SMS, ngirim WhatsApp seperti itu?
dengan redaksi yang seperti itu. Itu kita belajar bahwa di balik itu ada Allah Ta'ala. Nah, di balik semua ketakutan, kalau kita seumur hidup hanya hedging, ya, hanya solving dari satu ketakutan-ketakutan lain, kita mencoba, kalau kebakaran tuh coba dipadamkan, dan akan timbul lagi, karena begitu terus. Sampai kita sadar bahwa engkau yang menyalakan api itu, gitu. Minta. Nanti akan ditundukkan. Cara menundukkannya adalah membawa justru taklukkan singa di kandangnya sendiri, gitu. Ya, jadi Allah mengatakan, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Begitu. So God take over apapun itu. Kita sumber kerepotan dalam hidup kita, sahabat-sahabat, karena kita tuh selalu take over our life gitu, and think that I can do it better. I'm in control. I'm in charge of my life. And selalu it went south gitu, selalu gagal, selalu capek, selalu vicious cycle berulang gitu terus. Kekelelahan yang itu, kejenuhan yang itu. Seolah-olah hidup tuh nggak ada maju. Kita dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ngurusin yang itu lagi. Nggak masalah kalau dalam arti ya kerjaannya memang itu, tapi pemaknaannya harus beranjak dong. Itu namanya bersuluk. Bersuluk itu artinya berjalan. Kok dari dulu sampai sekarang sabarnya begitu aja, ya, syukurnya begitu aja, ibadahnya biasa-biasa aja lah. Kita nih lucu, kadang-kadang pengen ridho Allah katanya, ya, lantang haji menangis-nangis gitu, ya, lihat Ka'bah gitu. Tapi begitu Allah minta kita berserah diri, ya kita kemudian yaitu playing God itu, ya, kita terpeleset pada permainan itu. Fir'aun yang dibicarakan di sini itulah Fir'aun di dalam diri kita berupa ego. Dan tidak ada barrier yang paling besar antara manusia dengan Tuhan kecuali ego kita masing-masing. Ego itu yang berkata, aku kan begini, aku memang begini dari dulu. Ya udah, dia udah mencap dirinya seperti itu tanpa mau membuka diri, crack open to see other possibilities. Bahwa kehidupan kita, ya Allah, aturkan deh gitu. Itu berserah diri. Tapi beda dengan pasrah, ya. Nah, nanti kita lanjut dulu lah di situ. So, ayat 40-nya, lanjutan dari Toha ayat 39 ini, masih bicara tentang nikmat. Jadi Allah Ta'ala memberikan definisi nikmat itu ketika kami mewahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan. Lalu ketika saudara perempuanmu berjalan. Jadi fungsi Miriam di sini ada. Jadi kalaupun kita jadi Allah tuh selalu kan tidak menzalimi hambanya pada intinya. Jadi Miriam yang ada di kisah ini, ada Miriam lain di dalam kehidupan kita, dalam wujud lain, dalam bentuk sebuah pendampingan, sebuah penjagaan. Dan Miriam ini kemudian yang nanti berperan menunjukkan kembali supaya bayi Musa disusukan kembali oleh ibunya. Jadi ada 3 figur penting yang Allah tanam di situ. Ibu, sang ibu, ya, demi keselamatan bayi Musa, fase ini ketika Musa harus diselamatkan, ibu yang mewahyukan dia ke sungai, Miriam yang menjaga dia sampai si bayi ditemukan oleh keluarga kerajaan, dan di situ figur Asia stands out. Dia yang melindungi Musa ketika Firaun bilang ini bayi Bani Israel nih, pasti udah kelihatan. Mana dia lagi ada di tengah-tengah dekret bunuh semua bani laki-laki Bani Israel. Tiba-tiba nongol ada bayi. Kan secara logika nih, ya, wah ini nih masalah. Asia yang kemudian bagaimana bisa meyakinkan seorang Firaun. Tapi itu kan kan nggak mungkin kalau Asia baru datang 1-2 hari yang lalu terus bisa. Itu berarti sudah ada kepercayaan, kedekatan sedemikian rupa dari Firaun kepada Asia.
untuk menjelang episode ketika Asia harus meyakinkan Musa, ambil aja sama kita. Nah, kita harus capture tuh kayak gitu-gitu ya sahabat-sahabat. Kadang-kadang sekian lama kesulitan dalam hidup kita, apa namanya ya, jangan sebut penderitaan lah, kayaknya itu gimana ya, kesempitan dalam hidup kita, itu untuk mempersiapkan suatu momen ketika kita harus berdiri dan bilang, gitu tuh, saya diselamatkan. Seperti peran Asia yang berdiri di momen itu untuk bilang face to face sama Firaun, barangkali anak ini bisa jadi cahaya mata, something like that. Jadi dia di situ dia kemudian perannya besar untuk mencegah Nabi Musa sang bayi dibunuh. Tapi sekali lagi tidak mungkin itu terjadi kalau Asia baru datang hari itu, kebetulan ketemu dan belum ada relationship ya, building up relationship sama Firaun in a way. Jadi ada suatu kepercayaan yang dibangun. Nah, jangan sepelekan sebuah tugas yang sudah lama kita emban gitu ya. Barangkali itu puncaknya tuh untuk suatu momen tertentu tuh, di mana kita harus berdiri di situ dan menentukan sesuatu. That's another moral of the story di situ. Bahwa makanya sabar aja dalam hidup itu. Kalau misalkan belum kelihatan, ngapain sih gue ada di sini gitu ya? Atau kan kita suka bertanya-tanya, kenapa ya kok aku disimpan di sini yang kayaknya nggak keren, atau nah, kalau memang belum diberikan jalan keluar lain, barangkali memang belum puncaknya, karena kalau sudah selesai masanya akan habis begitu saja dan Allah pindahkan ke dalam episode yang lain. Begitu. Terus, nah masih bicara tentang ini, surat Toha, ini termasuk sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang Musa. Maka kami mengembalikan kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Nah, kemudian, dan engkau pernah membunuh seseorang. Ini kan karena dialog ini terjadi ketika Musa sudah eksodus ya, sudah menyeberangi Laut Merah. Jadi nanti akan kita lihat ada episode Musa alaihissalam qadarullah membunuh seseorang. Lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan. Perhatikan bahwa pernah membunuh seseorang ini, it's part of jalur nikmat. Nikmatnya di mana? No, itu kemudian kita mesti merenung. Apa definisi nikmat berdasarkan Al-Quran menurut Allah Ta'ala? Totally different dari notion kita tentang nikmat yang selalu enak-enak aja. Because in the end, nikmat adalah sebuah pengaturan ilahiyah. Dan pengaturan itu seperti siang malam, sahabat-sahabat. Nggak mungkin enak terus, nggak mungkin juga susah terus. Kan nggak mungkin kalau bumi ini siang terus menghadap matahari, atau kering semua, mati. Atau malam aja terus tidur terus, nggak mungkin juga tidur terus, dingin dong. Ya, bumi berotasi adalah bagian dari nikmat Allah Ta'ala. Dia pergantikan siang dan malam. Kehidupan kita, kalau Allah pegang, Allah treatment, Allah berikan nikmat kita. And by the way, Shiratul Mustaqim adalah Shiratul Ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu kata Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah begitu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Berarti kita mulai redefinisi ulang tentang makna nikmat. Jadi begitu bilang jalan orang-orang yang diberi nikmat, jangan pikirkan, wah orang-orang yang diberi big house with a pool, with the luxurious cars, or apartment, gaji. Jangan itu. Kalau itu yang dia nesu semua, sian. Itu mah masalah rezeki ya. Dia bukan itu. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kenapa dia diberi nikmat? Kan dia sudah siap berserah diri. Itu kuncinya. Nikmat Allah nggak akan turun kecuali saya siap diatur oleh Engkau ya Allah. Sebelum ada akad itu, sahabat-sahabat, I doubt it. Saya ragu nikmat itu turun. Karena Allah sangat ragu dalam hadis qudsi kepada orang yang tidak mau mati berserah diri, dalam arti yaitu begitu halusnya dia gitu, nggak mau maksa. So my challenge for you will be, kalau mau diaturkan hidup sama Allah Ta'ala, sholatlah. Coba sholat hajat misalkan, sholat spesial nanti malam habis
taraweh atau apa. Merenung aja dulu. And if you're ready, katakan dengan lisan, ya Allah, tolong atur hidup saya dari dalam hati. Dan saksikan pengaturannya bagaimana. But beware, disclaimer, it won't be always a walk in the park. It's impossible like that. Nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita punya banyak hijab hati yang harus dikeluarkan. Kadang harus dioperasi ngeluarinnya. Namanya operasi itu bisa operasi besar yang sakit. Tapi mending sakit sekarang, sahabat-sahabat, dibanding kita mendera kesakitan nanti di alam yang jauh lebih panjang. So, hidup kita berapa tahun lagi? Say 40 tahun lagi? Di alam sana, barzah, kita mungkin nunggu sampai kiamat ratusan tahun. Belum dari situ, kita nunggu di padang mahsyar. Waduh, nggak tahu ordenya tahunnya berapa lama. Orang digambarkan dalam hadis, manusia itu tenggelam dalam keringatnya sendiri. Leipia tuh nggak kebayang saya. Itu keringatan, tuh alamnya luas banget, terus sampai bisa tenggelam dalam keringatnya sendiri tuh berarti, wah nggak kebayang. Berapa lama itu? Sampai orang menunggu ya, ini belum, masih di padang mahsyar ya, masih audit gitulah, orang tuh masih ya satu dipanggil hidupnya, sambil menunggu itu orang ada yang dalam kesengsaraan sampai dia desperate dan bilang, udahlah aku ke neraka aja, aku nggak kuat. Seperti itu. Kita harus takut akan datangnya hari itu. Dan kita harus bersiap untuk itu, makanya. So, apapun ya kesulitan yang kita derasi ini kan nggak ada, kayaknya aduh nggak ada apa-apanya lah. Jangankan bandingannya dengan sahabat Rasulullah yang zaman dulu dicabik-cabik badannya gitu ya, kan Rasulullah pernah marah tuh sama seorang sahabat yang ngeluh, aduh hidup saya kok susah gini ya Rasulullah. Berubah mukanya Rasulullah. Kamu tahu orang-orang zaman dulu itu ditarik oleh kuda dari 4 arah, tangan, 2 kaki, sampai terburai tubuhnya. Dia tidak melepaskan keyakinannya gitu, bahwa yang dicari Allah. Nah, kisah Musa, ini kisah tentang Salik, kisah tentang orang yang mencari Allah Ta'ala. Dan Salik, by the way, adalah orang yang, ini kisah antara, is a love story between a lover and the beloved. Kisah suluk itu kisah cinta antara sang pecinta dan yang dicintainya. Nanti kita akan lihat ada satu ayat yang dedicated khusus untuk Musa, menggambarkan betapa Musa itu gandrungnya luar biasa sama Allah Ta'ala. Di sebuah ayat dikatakan, setelah keluar dari negeri Mesir, nyebrang laut gitu ya. Saking Musa tuh udah janjian sama Allah di satu titik gitu ya. Jalannya cepet. Jadi datang duluan, kaumnya di belakang lama. Sampai Allah bertanya, ya Musa, di mana kaummu? Ada di belakang lama. Gitu. Jadi itu gairah beliau ya, gairah beliau dalam mencari Allah Ta'ala. Nah, satu hal tentang fungsi pengasuhan yang ingin kita soroti di sini, yaitu fungsi Yochebed di sini ya. Kenapa Allah simpan ada Yochebed dan Asia. Jadi Musa alaihissalam itu tinggal di keluarga kerajaan Mesir. Padahal dia itu Bani Israel, kaum yang diperbudak di situ. Tapi karena dia itu disusui ibunya, yang orang nyusui kan nggak mungkin diem, dia akan cerita. Jadi Musa sudah mulai tahu siapa dirinya. Musa sudah mulai tahu siapa dirinya, bahwa dia itu Bani Israel. Udah mulai tanya, aku nih bukan orang Mesir kok gitu. Dan dia mulai melihat usia 7 tahun katanya, dimulai usia 7 tahun sudah mulai melihat bahwa bangsanya diperbudak dengan kejam. Jadi untuk membangun piramid, ya pokoknya
kejam lah, dipecut gitu ya, kerja siang malam, mulai timbul rasa empatinya di situ. Dan di situ fungsi seorang Yochebed. Dia tahu dia hanya bisa mendampingi Musa hanya dalam periode sepersusuan. Karena waktu itu fungsi Yochebed itu dipanggil karena bayi Musa nggak mau menyusu dari yang lain. Setelah dia bisa makan atau apa, ya Yochebed kembali lagi ke rumahnya gitu ya. Tapi di situ kita melihat bahwa fungsi pengasuhan itu adalah untuk menjaga fitrah anak, memberi visi dirinya gitu bahwa kamu adalah seorang Bani Israel, kamu akan jadi pembebas. Itu sudah ditanamkan sama ibunya, karena visi itu ibunya dapat dari Allah Ta'ala. Dan Asiyah juga di situ sebagai orang yang bertauhid. Jadi Musa, walaupun dia tumbuh dalam kerajaan yang dengan semua fasilitasnya lah, dia tidak terlena dengan dunia. And then ini pengasuhan yang characterized by love, sehingga kecintaan itu yang kemudian membuat si anak terlindungi fitrahnya. Nah, ini buat pelajaran buat kita semua ibu-ibu mungkin ya masih punya anak-anak, terutama yang masih di bawah 14 tahun tuh ya. 7, 14. Ya sebenarnya by definition di Al-Qur'an semua sebelum 40 tahun tuh masih anak-anak. Jadi shielded gitu. Jadi naungi anak-anak kita dengan cinta kasih sayang. Karena itu modal dia untuk menghadapi dunia yang akan dia hadapi di masa depan. Karena dunia mereka berbeda dengan dunia kita. Tapi hal yang harus diberikan adalah tentang visi fitrahnya. Jati diri anak itu siapa? Jangan rusak sebisa mungkin. Dan which is it's a mission yang sangat besar gitu. Hadisnya jelas ya. Setiap anak terakhir Muslim. Orang tuanya yang jadikan dia Nasrani, Majusi, dan bukan by the way diubah agamanya, tapi karakter yang orang tuanya nggak sadar dia punya karakter itu diturunkan, ditiru. Anak kan cenderung meniru apa yang kita bicarakan, apa yang perilaku kita dibanding apa yang kita ajaran secara lisan itu ya cuma lewat aja. Tapi anak akan lihat kita bagaimana orang tuanya menghadapi kesulitan, bagaimana orang tuanya bersabar. Hal-hal itu yang menginspirasi anak. Tanpa harus bilang tegar gitu ya. Kemarin kita bicara itu, kamu tegar ya nak ya. Tapi saya lihat ibu saya tegar. Dia akan terinspirasi dengan itu. Nah itu fungsi-fungsi pengasuhan yang patut kita renungkan. Nah ini ayatnya, surat Toha ayat 41 yang mencerminkan betapa suatu kedekatan antara Allah Ta'ala dengan Musa alaihissalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim, wastona'tuka linafsi, linafsi kata kalimatnya, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Itu kata Allah Ta'ala. Coba kalau kita itu kata-kata kita, bayangkan Allah ngomong sama kita, aku telah memilihmu ya untuk diriku. Gemeter. I have planned for you gitu kata Allah. Dan itu it applies to every single of us. Seorang salik ya. Karena kisah Musa kayak kisah seorang salik, seorang perindu yang mencari cinta sejatinya. Kita ini udah setua ini tuh sudah jatuh bangun dalam pengembaraan cinta, bener nggak? Jatuh cinta sama itu, ngebosenin. Jatuh cinta sama itu, udahan. Jatuh cinta sama ini, cuman segitu. Oh, kali di karir, jatuh cinta sama karirnya, jatuh cinta sama anaknya, tapi mengecewakan mungkin, atau ada batas waktunya. Pengembaraan cinta itu sebenarnya kita sedang menapaki batu-batu loncatan untuk mencari dia, sang cinta sejati. Dan gairah itu akan selalu dinyalakan. Karena tidaklah kita bergerak mencari dia, kecuali pertama-tama dia dulu yang mencari kita. Ini flabbergasting.
Ada seorang sufi bertanya, aku pikir selama ini aku mencari dia, ternyata dia yang lebih mencari aku gitu. Gimana maksudnya Allah mencari kita? Ya dia hadirkan itu apa namanya? Nikmat itu tadi ya, treatment ilahiyah. Dijungkir balikin. Ya, nah, kita lihat ini episode perjungkir balikan Musa ketika sudah mulai dewasa, ya, dalam surat Al-Qasas, dan sempurna akalnya, mulai diajarkan hikmah dan pengetahuan. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, mulailah kemudian terjadi huru-hara dalam hidupnya. Jadi suatu hari Musa melihat ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi. 1 orang Bani Israel, 1 orang lagi orang Mesir. Jadi dikatakan si orang Mesir ini agak bully gitu. Jadi mungkin ya kan Bani Israel kaum budak, ya kan? Ya, si Mesir ini mungkin mukulin dia, pokoknya menganiaya, dan kemudian si Musa mencoba melindungi, ngebelain. Ya, namanya juga laki-laki, dibelain jangan gitu. Dipukul si orang Mesir itu. Kemudian mati. Nah, ada beberapa versi nih, katanya Musa itu kuat banget, pukulannya sampai kena kepala, geger otak mungkin. Sampai mati langsung. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, dipukul, enggak sengaja. Musa tidak berniat membunuh. Kemudian terjatuh, kepalanya terantuk, mati gitu. Tapi in the way, Musa sama sekali tidak sengaja untuk membunuh orang Mesir itu, tapi lebih kepada membela si orang Bani Israel yang sedang diserang. Matilah musuhnya. Kemudian Musa berkata begini dalam Al-Quran, dikatakan, wah ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia adalah musuh yang jelas menyesatkan. Nah, dia mulai menyadari bahwa ada hal-hal di luar dirinya yang kuasa buruk gitu, yang kemudian terlontar. Maka Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Oke, ini kisah selesai, satu episode. Kemudian datang lagi. Jadi di ayat lain ya, ada dikatakan, ada lagi yang berseteru, tapi ini 2 orang Bani Israel. Setelah ini peristiwa itu. Pada saat itu tidak ada saksi mata kalau dikatakan di sebuah riwayat. Jadi betapa kagetnya Musa ketika dia melerai 2 orang Bani Israel, ini berkelahi nih, Musa datang, keker kan badannya, berhenti, kayak mau ninju gitu. Si orang Bani Israel itu berkata ketakutan gini, jangan pukul aku, apakah kau akan membunuh aku seperti kau telah membunuh orang Mesir itu? Kaget Musa di situ. Kok tahu? Kan nggak ada saksi mata, atau mungkin orang Bani Israel itu yang harus diselamatkan yang ngomong gitu. Anyway, berarti word spread, berita sudah menyebar. Wah, dan kabarnya Firaun sudah mendengar itu. Terus tiba-tiba ada yang bergegas datang, katanya. Seorang laki-laki bergegas dari ujung kota, berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Ini nggak tahu nih, saya sampai sekarang pengen tahu ini laki-laki siapa ini, is it real atau malaikat, ya kan? Anyway, Musa harus keluar pokoknya dari Mesir. Memang skenario-nya begitu. Jadi keluarlah Musa, lari dengan rasa takut, nggak bawa tas, nggak bawa koper, nggak ada kali koper pada saat itu, belum booking tiket juga, nggak booking hotel, keluar aja dengan apa adanya. Di situ dia berdoa, ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan Allah memberi petunjuk dia untuk berjalan ke negeri Madian. Dan di situ dia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang lurus. Moral of the story. Sahabat, dalam kehidupan gitu ya, ada gejolak. Kadang-kadang lucu ya melihat bahwa setan punya fungsi di sini sebenarnya. Dibikinlah kadang-kadang ya kita seseorang terjebak dalam sebuah perbuatan buruk, dosa, zina, perbuatan khilaf, sesuatu yang setan punya andil di situ. Karena orang nggak mungkin mengerjakan itu kecuali ditiup-tiupin tuh hawanya sama setan.
Setan tuh dua ya, ada setan di luar bentuk iblis dan pasukannya, dan setan di dalam diri, hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, dan juga syahwat. Apapun itu, pokoknya kita tergelincir lakukan itu, bekerja. And what if it happens for a reason? That's the moral of the story. What if it happens for a reason? I want you to just contemplate that. Belajar dari kisah Musa ini. What if even our episodes of sin or being a sinner, masa lampau yang gelap itu, yang kita malu membicarakannya sama orang, what if it's part of the design, big design? Supaya apa? Di sini Musa keluar dari Mesir. Lambang dari si jiwa harus keluar dari pengaruh jasadiyah. Musa itu lambang jiwa. Mesir adalah negeri jasadiyah. Yang tanpa kita merasa pernah berdosa, kita nggak pernah bisa nangis sama Allah Ta'ala dan bilang, ampuni aku ya Allah. Seperti doa Musa. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini sahabat. Jadi kalau kata Allah Ta'ala, kalau ya pelunduk dunia ini semua soleh, nggak ada yang berdosa katanya. Aku akan ganti itu semua dan masukkan, buat sebuah kaum yang dia berdosa. Dan kemudian dia minta ampun. Ini bukan ajakan untuk ayo kita berbuat dosa, bukan itu sama sekali. But no, dan kalau sudah terjadi, terjadilah. Namanya juga hilaf. But it's part of the treatment. Can't you see it? What if it's part of the big design? Bahwa kita memang harus memerdekakan jiwa kita untuk keluar. Dengan kesalahan itu, dengan masa kelam itu, dengan episode buruk itu yang kita anggap itu sesuatu hal yang memalukan. Seorang Umar menangis terseduh-seduh. Setiap kali dia mengingat, dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup, sahabat-sahabat. Menangis terus, menyadari itu. Tapi itu melambungkan dia, membuat dia menjadi salah satu khulafaur rasyidin, salah satu pilar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam Islam kita tidak dijudge dengan masa lalu kita. Selama hayat masih ada di kandung badan, just keep going. Berjalanlah, minta ampun. Allah berkata di sini, sesungguhnya aku adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. So that's one of the moral of the story dari sekelumit kisah. Bagaimana seorang Musa pun dibuat tergelincir seolah-olah menjadi membunuh orang. Sebuah dosa besar, tentu saja. Tapi kan Allah melihat intensinya. Dia tidak berniat dan Musa minta maaf, minta ampun. Dan di akhir ini, ketika dia berjalan mau ke Madian, ya nanti minggu depan insya Allah episodenya tentang what happened in Madian. Di situ Musa berkata, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Jadi beliau meminta jalan yang benar. Beliau meminta sebuah ketetapan Allah Ta'ala yang benar. Di antara semua pilihan ini yang mana ya Allah? Akhirnya dia meminta guidance. Gitu. Kalau Rumi bilang gini, if your guidance is your ego, don't rely on luck for help. You sleep during the days and the nights are short. And by the time you wake up, your life may be over. Ini hal yang horor bagi seorang salik ketika kita menyerahkan fungsi-fungsi pemanduan dalam hidup kepada selain Allah Ta'ala. Kalau selain Allah pasti setan. Setan itu tadi ada dua lagi, ego atau setan yang dari luar. Dan setan dari luar itu berfungsi untuk membesarkan si ego. So in the end, it's our ego. Dan kalau ego kita yang menjadi panduan dalam hidup, yang mendikte setiap langkah kita, yang mendikte respon kita, mewarnai kehidupan kita. So don't rely on luck for help, kata Rumi. Udahlah, nggak usah ngarep-ngarep bakal ada keberuntungan. Karena itu berarti ketika seseorang
tengah dikendalikan oleh egonya, dia bagaikan tidur, walaupun secara ragawi dia beraktivitas, manggung sana sini, ya berkarya. Dikatakan tidur. Dan kebanyakan orang itu tidur, kata Rasulullah. Ketika orang mati, dia baru bangun. Jadi jangan sampai kita terlena, tertidur dalam dunia ini. Tertidur tuh tidak sadar. Yang dibangun adalah kesadaran sebenarnya. Allah menunggu kesadaran. Dia selalu hadir, dia selalu ada, lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi kita nggak sadar dia tuh dekat sekali. So much gitu. So, this is the largest, the biggest irony ever in life. When he is so close, yet we cannot really comprehend. Kita nggak begitu bisa merasakan kehadirannya, and that's the biggest tragedy. So I hope you kita bisa belajar banyak dari penggal-penggal kehidupan Musa alaihissalam. Kita lihat bagaimana sebenarnya ini sangat implementatif, ya. Sangat mewarnai kita juga tuh. Ada fase ketika kita harus menghanyutkan sesuatu, ada fase ketika kehidupan kita dijungkir balikan dengan berbuat dosa. That's life. Dan Al-Quran membuat suatu guidance tentang ini. Nah, kita masih ada waktu 12 menit. Sebentar. Ada yang mau bertanya, memberi saran, or anything, silakan, boleh langsung di unmute saja, atau boleh kirim lewat chat di sini. Ya, Yos, kamu masih parkir ini mobil? Masih, hujan besar banget. Alhamdulillah, itu kata Rasulullah, kalau hujan besar saat diijabah doa, salah satu dari sok doa, Yos. Gimana kita hari ini pembahasan tentang Musa? What is your reflection on it? Ya. Halo? Yos? Terus sambil nunggu hujan atau sok berbagi. Yes. Oh, Mbak Ririn, dia boleh angkat tangan. Boleh, Mbak? Silakan. Ya, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Musa kali ini benar-benar ini banget ya teh, apa ya? Berasa banget sih teh gitu, kayak pas banget gitu. Nah, bagi waktu itu kan sempat ini juga ya, curcol ke teh Tessa. Jadi setelah itu kayak, iya semua memang pada akhirnya diserahin ke Allah gitu, minta Allah yang mengendalikan gitu semuanya gitu kan. Maksudnya kayak udah terlanjur gitu kan. Ya sudah, mau gimana lagi, tinggal bertobat kan ya teh. Diingat kisahnya Musa yang ini gitu kan. Terus ini sih teh mau ini cerita Ramadan kali ini. Ya pada akhirnya alhamdulillah Ramadan yang ini bisa puasa lagi gitu teh. Alhamdulillah. Setelah dari Bali kan emang nggak pernah stabil gitu kan puasanya. Karena pas sakit, jadi pas kemarin sehari sebelum puasa itu, sebelum Ramadan, kontrol dulu ke dokter autoimun gitu kan teh. Nah itu nggak gitu kalau ternyata nggak dikasih resep obatnya gitu, dan emang cuma disebutin minum vitamin aja gitu kan, vitamin D1000 gitu kan ya, sama kalsium aja udah. Pas sudah selesai, iya nggak ada obat ya, baru enggak gitu teh. Kayak Allah kayak, ya kalau semuanya diserahin sama Allah tuh sampai, iya sama mama juga gitu, iya ya bang nggak dikasih obat ya gitu, jadinya udah nggak minum prednisolon lagi gitu kan ya teh. Baru ngerasain ini yang maksudnya gimana ya, kayak puasa kuat atau enggak ya, tapi ya udah gitu teh, dicoba aja diserahin, dan ternyata baru ngerasain lagi puasa kayak sebelum sakit gitu. Alhamdulillah. Lagi gitu kayak enggak.
Nyangka banget. Alhamdulillah. Ya, welcome back. Semoga Ramadan ini, ingat ya, saum itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah untuk takwa. Ya, nah itu indikator kita takwa apa tidak. Salah satunya adalah kita sudah mulai merasa diajarin Allah tuh. Karena wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah ajari. Ajari dalam bentuk apa? Everything. Hal yang kita butuhkan keseharian. As simple as begini. Kita ngetik nih, ngerjain sesuatu. Allah ajari nih, sudah berhenti, tutup laptopnya, main sama anak. Itu kayak gitu tuh sampai diajarin. Udah berhenti, perhatikan suami. Udah, jadi kadar kehidupan kita down to the details. Kita nggak perlu, tidak hanya membayangkan, pengajaran itu adalah tentang hikmah hidup atau apa ya, nggak usah, itu juga iya, betul. Tapi in every single aspect kita diajarin loh. Diajarin masak, nah, diajarin semua. Lawang dia tuh yang maha ilmu, sumber segala ilmu. Nah, tapi rasa itu mesti tumbuh, dan kita harus ngerasa. Coba jadikan Ramadan ini target ya, kerasa ada sesuatu yang hangat di hati, sesuatu yang dia ilhamkan. I cannot put it into words gitu, but you have to experience it. Ada sebuah kedekatan yang itu nggak mau ditukar dengan apapun. Once you taste that, semua jadi hambar. Dan ketakwaan itu yang kemudian juga membuat hidup kita menjadi lebih lapang ya, karena kata Allah takwa maka hayatan thayyibah, ya, hidup jadi baik, terus akan diberi rezeki yang tidak disangka. Itu salah satu tanda-tandanya. Ya, siap. Lanjut ya, Mbak Rin. Semoga lancar nih sebelum ke Mbak Indah. Yos, kamu tadi udah angkat tangan. Thank you for sharing. Ya, sama-sama. Yes. Oke, Uyo, silakan. Ya, punten tadi nggak bisa dia mute. Oke. Ya, sesi kajian yang sore hari ini betul-betul ya banyak menyentuh gitu ya. Saya kalau dari tadi paparan pengalaman sejarah Musa seperti itu, dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi melakukan satu kesalahan yang sangat besar gitu. Kalau dulu pola pikir saya selalu terbentuk bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang baik, yaitu tadi kenikmatan, persepsi kenikmatan yang salah. Tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang kita anggap merugikan kita, atau sesuatu yang kita anggap sebagai musibah atau ujian itu justru sebagai pemberiannya juga. Gitu. Yes. Jadi dulu pada saat dalam tanda kutip melakukan hal yang sangat jelek gitu, sangat hina gitu, itu berpikir bahwa ini mutlak kesalahan diri saya sendiri, merasa gagal. Betul, itu tamparan bahwa sebelumnya saya selalu merasa bahwa saya bisa melakukan apapun, saya jumawa, saya melakukan itu gampang, apapun yang saya mau saya bisa dapatkan. Maksudnya saya mau sekolah apa, saya bisa dapatkan itu, saya ingin berprestasi apa, saya bisa dapatkan itu. Tapi pada saat saya tergelincir, saya tidak berpikir awalnya bahwa itu merupakan satu nikmat juga sebetulnya. Nah dari sana betul-betul membuka mata bahwa itu sebetulnya raihan tangan Allah untuk mendekap dan benar-benar mendekatkan. Karena pada saat kita menyadari kita sedang terpuruk dan kita juga kembali memenuhi rangkulannya gitu, itu memang pendekatan itu rasanya berbeda dengan pada saat kita sedang tidak berada dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan gitu. Jadi kalau kita lagi senang,
itu kadang-kadang berdoa atau melakukan hal yang baik tuh seperti mengambang justru daripada kalau kita sedang berada di suasana yang suasana ujian itu gitu. Jadi tambah sini saya juga semakin terbuka mata, alhamdulillah dia selalu bantu gitu ya, bahwa itu semua hal kecil apapun gitu, itu semua ternyata diberi olehnya gitu, bukan hal yang kita anggap baik saja. Dan malah kadang-kadang sekarang mungkin ini pikiran yang salah juga ya, pada saat sudah berada di kondisi yang ya senang gitu ya, lagi happy gitu, suka berpikir, aduh saya harus ngerem nih, karena nanti suatu saat ini pasti akan ada, saya akan diberi lagi nih hikmah dari kondisi yang lain gitu. Jadi itu cukup mengerem gitu. Aduh, malah suka berpikir, Allah mau kasih apa lagi ya buat saya gitu. Jadi ya betul sekali gitu ya, terlepas dari ya bisikan setan segala macam, tapi itu sebetulnya cara Allah gitu untuk menunjukkan kedekatannya, menunjukkan kebesarannya. Kalau tidak istilahnya tidak disentil, saya nggak akan sadar. Yes. Alhamdulillah. Allah Maha mendengar. Alhamdulillah. Indah sekali ya kalau setiap orang bisa testimoni dan bilang ini karena Allah nih, ini dari Allah. Itu buat saya nggak ada musik yang saya punya radar tuh kayak this is something. Kayak kemarin saya nonton rekaman Grammy Awards tuh yang menang Best Album itu kan si John Baptiste, dia naik ke atas, dia bilang ini saya menundukkan hati saya, menundukkan kepala saya, ini dari Tuhan. Wah, itu langsung orang tuh kalau udah ngomong ini dari Allah, dari Tuhan, apapun itu agamanya ya, ada sesuatu di situ gitu, karena Allah memberikan sebuah cahaya di situ. Nah, jadi berkaitan dengan thank you Yos for sharing, ya begitulah orang memang, Rasulullah kan bilang begitu, yang paling aku khawatirkan dari umatku, kita semua umat Rasulullah Muhammad SAW, adalah kalau diberi kelapangan, lupa biasanya, itu Rasulullah khawatir, makanya warna umat Muhammad ini rada repot kehidupannya memang. So kelihatan gara-gara Islam rada kacrut gitu ya. Bukan berarti kita settle aja di sini, we're not strive for the better, of course not that, tapi kita mesti paham ada sebuah grand scenario dari sebuah ini, ada skenario besar kenapa dibuat seperti itu, supaya kita nggak merasa minder wardah, orang Belanda bilang minder, terus kehilangan orientasi gitu, bahwa Allah tuh nggak kehilangan kendali kok dalam kehidupan ini, sama sekali enggak. Pandemi kemudian dia dalam genggaman dia. Tolong virus itu nurut, kata Allah datang, kata Allah cabut, pergi, hilang aja gitu. Perang juga begitu, tidak ada satupun daun-daun itu dalam pengetahuan dia, apalagi hal besar seperti manusia, sahabat-sahabat. Jadi nah, karena kita tahu kita dalam genggaman yang maha kasih, tenang aja, dia tuh nggak akan zalimi kita, dia nggak akan. Paling ya orang beriman tuh nyaris bangkrut, nyaris mati, nyaris cerai, semua nyaris. Di ujung paling gitu, tapi nyaris. Nggak jadi, nyaris tuh nggak jadi, nggak mati. Daripada kebalikannya kafir, nyaris selamat, kan ngeri, tapi nggak selamat. Nyaris berhasil, tapi tidak berhasil. Itu lebih ngeri. Gitu. Jadi mendingan kalau kata guru saya, mendingan mantan kriminal daripada mantan ustadz gitu. Jadi orang tuh kadang dilihat dari akhirnya, itu yang ngeri ya. Itu kita harus banyak-banyak istighfar. Kita jangan sekali-kali merasa aku kan udah soleh, udah umrah berapa kali, sholat tak pernah, ngaji, jilbabnya juga panjang gitu kali, atau jenggotnya panjang, jidat hitam atau apa, merasa diri aku aman dengan amalku. Aduh, jangan. Dia nggak tahu akhir hidupnya. Ada kisah tuh kan, Juraid itu yang dibikin terpeleset di akhir hayatnya, berbuat dosa.
Nah, jadi itu kita harus takut bahwa kita berlanjut dari hari ke hari dalam sebuah ketakziman yang dalam kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan Mbak Indah adalah apakah kita bisa belajar dari masa lalu? Of course, selalu kita harus belajar, harus retrospeksi, introspeksi dari masa lalu, supaya kita jangan seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Kan jadinya nggak belajar, jadi tidak bersuluk namanya. Kalau tidak berjalan, tidak mengambil pelajaran dari situ bahwa kalau kayak gini jangan begitu gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, tadi yang Sally bilang ya bahwa ya dia lebih merasakan suatu kedekatan personal dengan Allah Ta'ala ketika justru hidupnya tengah dilucuti. Nah, dalam suluk ada istilah untuk itu, namanya tajrid. Tajrid itu istilah untuk penanggalan. Di dalam hidup jangan kaget ya, bukan hanya gigi yang ditanggalkan. Itu yang ditanggalkan tuh nama besar ya, kesombongan dicabutin tuh, siap-siap ya. Tapi harus kesatria gitu loh, jangan alah gimana dong, udahlah aku mah tidak bertobat, tuh tambah dia akan menjelang gini. Yang ditanggalkan itu hal-hal yang seharusnya tidak ada di situ gitu. Karena kalau Allah lihat, kalau kamu meninggal dalam kondisi masih ada itu, semua aksesoris kehitaman, kegelapan, hijab itu, kamu akan lebih sengsara gitu. Maka Allah bilang, aku lucuti sekarang ya, dikelotokin gitu. Memang nangis ya. Tapi gini, ada shortcut untuk itu. Kata Rasulullah gini, banyak-banyak istighfar. Jadi sebelum dilocotin, istighfar dulu. Jadi bersih. Jadi bersihnya udah minta ya Latif gitu ya, bersihkan dengan halus, jangan supaya nggak sakit gitu. Nah gitu. Kalau banyak istighfar, kadang-kadang ya sahabat-sahabat, kan ada tuh kata Rasulullah, kalau orang lupa doain orang tua, tuh katanya rezekinya seret. Ada kayak gitu-gitu dalam agama tuh. Nah kita lupa zikir. Saya juga kelasnya misalkan, kurang istighfar nih, udah kerasa nih hati Rasulullah tuh sehari 100 minimal istighfar. Rasulullah ya, kita mau berapa ribu atuh. Ya, itu hati apa namanya ya, clouded gitu. Jadi mendung. Itu kerasa. Anak-anak datang. Hati mendung itu kerasa. Kalau hati mendung, kabut, asap, konsekuensinya apa? Nggak bisa baca petunjuknya. Itu ngeri. Kalau kita nggak bisa baca petunjuknya, apa konsekuensi lain? Kita salah mengambil keputusan. Kita salah merespon kondisi. Nah, jadi jangan takut. Semua kita dalam treatment Allah Ta'ala. Yuk nanti habis sholat maghrib atau sholat zuhur nih, siapapun yang mau ijab kabul ya sama Allah Ta'ala, bilang, seperti doa Rasulullah. Rasulullah tuh bilang begini setiap hari, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Artinya Rasulullah tuh ingin 100% sepenuhnya Allah aturin hidupnya. Treatment Allah. Tapi sebelum kita ijab kabul ngomong itu dalam hati sendiri, dijamin nggak akan kejadian itu. Dan kita hanya akan, ego kita akan drive kita all the time. So it's up to us. It's up to you all gitu, untuk benar-benar mau serahkan kendali hidup kita sama Allah Ta'ala, biarkan dia yang atur, nikmat sekali. Semua jadi nikmat. Nikmat dalam arti esensial ya. Walaupun dapat ininya, dapat rezeki atau kemudahan tidak bikin kita jumawa, itu nikmat. Pas dapat kesulitan, kita jadi sabar. Ini kan dari Allah. Maka itu yang kata Rasulullah bilang, menakjubkan seorang mukmin itu. Dia sedang dalam keadaan kurang, tetap alhamdulillah. Dia dalam keadaan lebih, dalam keadaan lebih, dia alhamdulillah. Dalam keadaan kurang, dia bersabar. So in both ways, kehidupan indah saja akhirnya. So selamat berbuka sahabat-sahabat. Terima kasih untuk ya, merci beaucoup. Ya, oke. Biasa bilang suluk, apakah itu suluk? Suluk, iya, suluk. Nanti khusus lah buat Salman ya, khusus untuk anak-anak kajiannya.
Thank you. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Hati-hati ya. Safe drive safe at home, and then selamat berbuka buat waktu Indonesia Barat. Selamat zuhur buat yang di Eropa dan sekitarnya. Pamit dulu, terima kasih. Hatur nuhun Teh Tessa. Hatur nuhun Teh Tessa. Selamat puasa Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.